Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini warna liturgi yang dipakai di dalam misa merah. Merah itu lambang darah. Merah itu lambang kemartiran. Merah itu mengungkapkan sikap terhadap Yesus, yaitu sungguh-sungguh. Jadi tingkatan sikapnya itu mendalam karena sungguh-sungguh. Di dalam Injil Sabda Tuhan, Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kemudian Yesus juga berkata, "Terimalah Roh Kudus." Inilah Yesus. Yesus terhadap para murid berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian juga berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Lalu Yesus menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saya percaya yang singkat ini, bagian penting ini mudah kita ingat. Tadi saya mulai dengan warna liturgi merah, mengungkapkan tingkat sikap kita terhadap Yesus. Sikap kemartiran, sikap yang sungguh-sungguh terhadap Yesus. Jadi pertama yang kita canangkan dalam hati adalah kita berusaha untuk sungguh-sungguh bersikap terhadap Yesus. Dan di dalam Injil, Yesus itu mengutus para murid. Kita berusaha untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus. Diutus berarti kita diberdayakan. Seperti apapun diri kita, yang anak-anak, yang remaja, orang muda, yang tua, semua oleh Yesus diberdayakan. Diberdayakan berarti dipercaya. Boleh saja kita merasa saya hina dina, saya tidak pantas. Memang seperti itu semuanya. Tetapi meskipun seperti itu, sekali lagi Yesus percaya, maka kita diberdayakan untuk sesuatu yang baik. Seperti apapun diri kita, sehina-hinanya diri kita, oleh Yesus dipercaya, oleh Yesus diperdayakan untuk sesuatu yang baik, bukan untuk sesuatu yang buruk, untuk sesuatu yang baik. Sama seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kamu. Mengapa Yesus mau mengutus kita? Karena Yesus melihat meskipun kita hina-dina, tetapi ada sesuatu yang berharga. Dan inilah yang dilihat oleh Yesus. Sejelek-jeleknya orang, sehina-hinanya orang, pasti di dalam diri orang itu ada sesuatu yang baik. Dan itu betul dilihat oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus memberdayakan. Seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kamu. Dan materi bahan perutusan itu luar biasa. Sebelumnya Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Materinya adalah damai sejahtera. Kita diutus untuk menjadi pewarta, bukan untuk ngerumpi, bukan untuk nyebar berita hoak, tapi kita diutus untuk menjadi pewarta damai sejahtera. Seperti Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk lahir menjelma menjadi manusia hina dan seterusnya, hanya untuk satu hal, mewartakan damai sejahtera.
Dan seperti inilah yang diharapkan juga oleh Yesus kepada para murid, kepada kita. Seperti apapun para murid, seperti apapun diri kita, aku mengutus kamu supaya juga menjadi pewarta damai sejahtera. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita renungkan, apakah ini cocok untuk zaman ini? Apakah mewartakan damai sejahtera sekarang ini laku? Kalau melihat kenyataan, makin hari itu makin laku. Ada orang berkata, sekarang ini seperti damai di bumi, gersang di hati. Banyak orang yang hatinya gersang, memang tertawa-tawa, memang kelihatannya harmoni, tetapi sebenarnya hatinya itu gersang. Maka tidak heran kalau orang berusaha untuk mencari perhatian dalam bentuk apapun. Karena apa? Tidak damai, hatinya gersang. Lalu kemudian kita juga sering mendengar, misalnya ada beberapa orang tua yang tidak sedikit yang mengatakan, anak saya kok sekarang itu mudah marah ya. Anak saya itu sekarang kok emosional ya. Anak saya itu kok temperamental, reaktif. Mengapa seperti itu? Karena tidak damai. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan, ada begitu banyak klik-klikan, ada begitu banyak perseteruan, meskipun nampaknya itu lembut. Itulah kenyataan. Tidak sedikit yang sekarang ini mengalami kok tidak damai. Maka kalau kita renungkan, Yesus itu hebat. Yesus mengutus untuk sesuatu yang begitu penting. Yesus mengutus untuk sesuatu yang sungguh dicari. Yesus mengutus untuk sesuatu yang bahkan sekarang ini makin hari makin terasa itu diperlukan. Damai sejahtera. Maka kalau mau menjadi orang yang berguna, dan umumnya namanya orang itu kepengen seperti itu. Umumnya setiap orang itu kepengen supaya dirinya itu berguna. Yesus menunjukkan, jadilah orang yang berguna juga untuk zaman ini. Jangan cuma sibuk, jangan cuma rame-rame. Jadilah orang yang berguna untuk zaman ini. Kebahagiaannya beda. Dan untuk menjadi orang yang berguna di zaman ini, jalannya adalah menjadi pewarta damai sejahtera. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika novena Roh Kudus, saya datang ke 5 lingkungan, karena bisanya hanya ke 5 lingkungan. Lingkungan Paleben, lingkungan Dadawah, lingkungan Pakuwon, lalu kemudian Cipari, lalu kemudian Lumbu. Yang didoakan di masing-masing lingkungan itu sama, yaitu mohon 7 karunia Roh Kudus. Ada 7, dan yang paling tinggi nilainya yang perlu kita raih, dan kalau kita bisa meraih yang paling tinggi, itu nanti yang berikutnya itu lebih mudah. Dan yang paling tinggi itu dalam doa mohon 7 karunia Roh Kudus disebut yang pertama. Saya bacakan yang pertama saja. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Ini kebijakan yang paling tinggi dari 7. Maka ini disebut pertama, bukan kebetulan. Pertama, untuk menempatkan bahwa ini paling tinggi. Dan kita berusaha untuk sampai ke yang paling tinggi. Kalau orang bisa sampai ke yang paling tinggi, yang lain itu boleh dibilang mudah. Tapi kalau orang itu hanya saleh, belum tentu kemudian dia menjadi bijaksana.
Orang yang rajin berdoa, rajin beribadah belum tentu bijaksana. Bahkan penjahat itu juga bisa saja saleh. Hari ini ketika di rumah atau di gereja tekun berdoa, tapi juga tekun melakukan kejahatan. Jangan hanya saleh. Kita mencermati dan merenungkan doa mohon tujuhkan ya Roh Kudus yang paling tinggi, supaya kita diberi hikmat, supaya kita diberi kebijaksanaan. Kalau ini yang dituju, maka memang menjadi berbeda. Mau berbuat jahat juga mikir, karena bijaksana. Tapi kalau cuma saleh, mungkin mempertimbangannya lain. Menjadi pewarta damai sejahtera. Di dalam Injil tadi, Yesus tidak membiarkan, bukan hanya nyuruh, bukan hanya minta supaya menjadi pewarta damai sejahtera, tapi Yesus itu juga mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Untuk menjadi pewarta damai sejahtera, orang harus punya sikap yang rendah hati terhadap Roh Kudus. Dan secara khusus kita berusaha supaya terhadap Roh Kudus ini kita sungguh mau dibimbing, kita sungguh mau berusaha mencapai yang paling tinggi. Makin hikmat, makin bijaksana. Makin hari makin terasa bahwa kebijaksanaan, hikmat itu diperlukan. Kalau di keluarga itu tidak ada sosok yang punya hikmat, punya kebijaksanaan yang cukup, itu susah untuk menghadirkan damai sejahtera di keluarga itu. Dalam kelompok yang lebih luas sama saja. Semakin hari semakin terasa bahwa kita butuh sosok-sosok yang sungguh-sungguh menampilkan sebuah sikap yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Yang seperti ini bikin adem. Yang seperti ini menghadirkan damai sejahtera. Mungkin kalau bicara juga tidak banyak, tetapi ketika dia berbicara meskipun hanya sedikit, itu mengungkapkan, mengalirkan sebuah kearifan, sebuah hikmat, sebuah kebijaksanaan. Inilah yang dibutuhkan untuk menjadi pewarta damai sejahtera. Maka seperti di awal tadi saya bilang, mari kita memastikan diri semua dan masing-masing dalam Ekaristi ini, memastikan diri bahwa saya mau bersikap warna merah. Saya mau bersikap sungguh-sungguh rendah hati terhadap Yesus. Yesus yang mengutus menjadi pewarta damai, tetapi bersama Roh Kudus dan sungguh diresapi oleh sikap hikmat, sikap bijaksana. Tuhan memberkati.